Pernahkah kalian membayangkan sebuah makhluk yang tubuhnya sebesar gunung, sayapnya membentang menutupi langit, dan setiap langkahnya mengguncang bumi? Makhluk yang mampu menipu manusia dalam mimpinya, menjerat pemimpin dengan bisikan, bahkan menawarkan kekuatan yang melampaui akal. Dialah Ifrit, golongan jin paling ditakuti dalam sejarah. Namanya disebut langsung dalam Al-Quran, bahkan terlibat dalam kisah agung kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagian Ifrit memilih tunduk, bersujud, dan menjadi cahaya yang melindungi. Namun sebagian lain terseret kesombongan membangun singgasana api dan menjerumuskan manusia ke jurang kehancuran. Kisah Ifrit bukan sekadar legenda, ia adalah cermin tentang kesombongan yang menghancurkan dan kerendahan hati yang menyelamatkan. Malam ini, mari kita telusuri dunia gaib yang jarang disingkap menyelami fakta, misteri, dan perdebatan abadi. Apakah Ifrit hanyalah makhluk jahat, ataukah ada di antara mereka yang beriman dan menangis di hadapan Allah? Sahabat Ibnu Khalid, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Di alam yang tak tersentuh mata manusia, jauh di balik tirai dunia gaib, terbentang kerajaan luas yang penuh rahasia. Udara di sana bergetar dengan bisikan asing dan cahaya api merah menyala-nyala dari tubuh makhluk yang menghuninya. Di tengah kerumunan itu berdirilah sosok raksasa yang memancarkan aura menakutkan Ifrit, pemimpin bangsa jin. Tubuhnya menjulang tinggi, lebih besar dari jin biasa, dengan sayap hitam berurat api yang mengepak menimbulkan suara gemuruh. Api menyala dari sekujur tubuhnya, seolah ia adalah perwujudan bara neraka yang hidup. Jin-jin kecil berlarian di bawah bayangannya. Ada yang menunduk penuh hormat, ada yang gemetar ketakutan. Mereka tahu, sosok itu bukan sekadar pemimpin biasa. Ia adalah Ifrit golongan jin yang disebut para ulama sebagai yang paling kuat, paling licik, dan paling berbahaya. Imam Al-Alusi dalam jurnal Iman dan Spiritualitas menjelaskan, Ifrit adalah golongan jin yang jahat, bertubuh besar, penuh kekuatan, dan dianggap sebagai pemimpin bagi jenis-jenis jin. Kata-kata itu menggema seperti firman yang mengukuhkan keberadaan sosok di hadapan para jin. Bagi mereka, Ifrit adalah puncak hierarki dunia gaib makhluk yang sekaligus ditakuti dan diikuti. Dalam struktur dunia jin, sebagaimana manusia memiliki pemimpin dan penguasa, demikian pula mereka mengenal tingkatan. Jin biasa menempati lapisan bawah, sementara jin yang kuat dan memiliki ilmu sihir menduduki posisi lebih tinggi. Namun di atas mereka semua berdiri golongan Ifrit. Ifrit bukan hanya sekadar besar tubuhnya. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah rupa, berpindah tempat dengan kecepatan luar biasa, dan menguasai jin-jin lain melalui tipu daya. Dalam pertemuan agung malam itu, di lembah api yang bercahaya merah pekat, para jin berkumpul. Suara mereka bergema bagaikan ribuan bisikan yang bercampur menjadi satu. Seorang jin kecil berwajah pucat berbisik pada kawannya. "Lihatlah, itu Ifrit. Tubuhnya seperti gunung dan sayapnya menutupi langit." Kawannya mengangguk dengan wajah cemas. "Dia pemimpin kita, aku takut," katanya. "Sebagian dari mereka taat kepada Allah, sebagian lagi membangkang. Yang manakah dia?" Bisikan itu terhenti ketika tatapan mata merah menyala milik Ifrit menyapu kerumunan. Semua terdiam. Api di sayapnya mengepak, membakar udara. Hanya suara desiran angin panas yang terdengar. Tidak semua Ifrit sama. Seperti halnya manusia yang terbelah antara iman dan kufur, demikian pula para Ifrit. Sebagian dari mereka beriman, tunduk kepada Allah, dan mengikuti risalah para nabi. Namun lebih banyak lagi yang memilih jalan kesombongan, menolak sujud, dan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Dalam sebuah percakapan imajiner di lembah itu, seorang Ifrit Muslim berdiri. Tubuhnya tetap besar, namun auranya lebih teduh menyebarkan kesejukan di tengah bara. Ia mengangkat tangan berseru kepada kaumnya,
Wahai saudaraku, bukankah kita tahu bahwa Allah adalah Rabb segala alam? Bukankah Dia yang menciptakan kita dari nyala api? Maka janganlah kita tertipu oleh kekuatan kita sendiri. Segala api yang menyala di tubuh ini hanyalah pinjaman. Kembalilah kepadanya sebelum terlambat. Namun seruan itu disambut gelak tawa mengejek dari barisan ifrit kafir. Seorang di antara mereka melangkah maju, tubuhnya lebih besar, matanya berkilat penuh amarah. Engkau bicara tentang sujud dan kepatuhan, lihatlah tubuhku, lihatlah sayapku yang membentang menutupi langit. Apakah aku harus tunduk pada aturan yang sama dengan jin lemah itu? Tidak. Aku dicipta dari api, dan api selalu menjulang lebih tinggi daripada tanah tempat manusia diinjak-injak. Kami adalah penguasa, dan aku tidak akan tunduk. Suasana mendadak mencekam. Jin-jin kecil gemetar, sebagian menunduk, sebagian terhanyut oleh kesombongan sang ifrit kafir. Pertarungan ideologi itu membelah bangsa jin menjadi dua kelompok seperti cahaya dan kegelapan yang saling berebut ruang. Imam Al-Alusi menekankan bahwa ifrit dikenal bukan hanya karena tubuhnya yang besar, tetapi juga karena kecerdikan jahatnya. Mereka ahli dalam tipu daya, mampu masuk ke dalam jiwa manusia, menggoda dengan rayuan dan janji kosong. Dalam lembah api itu, perdebatan semakin panas. Seorang jin kecil memberanikan diri bertanya, "Tuan, mengapa engkau selalu memerintah kami dengan keras? Bukankah kita semua sama-sama diciptakan dari api?" Mata ifrit kafir menyala-nyala. Ia mendekat, langkahnya menggetarkan tanah, api di tubuhnya makin berkobar. Dengan suara bergemuruh, ia menjawab, "Tidak, aku berbeda. Aku lebih besar, lebih kuat. Lihatlah sayapku. Aku bisa terbang menembus lapisan dunia, sedangkan kau hanya bisa merayap di tanah. Aku pemimpin, karena aku dilahirkan untuk memimpin." Namun ifrit muslim yang tadi berbicara melangkah maju. Suaranya tenang, tapi menusuk. Pemimpin sejati bukanlah yang menindas, melainkan yang menuntun kaumnya kepada kebenaran. Engkau boleh membakar dengan api, tapi api itu akan padam bila Allah berkehendak. Bukankah engkau tahu, setiap makhluk bahkan sebesar apapun tidak berdaya tanpa izinnya? Kerumunan bergemuruh, ada yang bersorak, ada yang berteriak marah. Dua kelompok semakin jelas, yang memilih tunduk pada Allah dan yang memilih tunduk pada kesombongan. Dalam keheningan yang penuh ancaman, jin-jin kecil yang lemah menunduk tak berani bersuara. Mereka bimbang, takut salah pilih jalan. Aura ifrit kafir begitu menakutkan, suaranya mengguncang jiwa. Namun di sisi lain, kata-kata ifrit muslim menyentuh hati memberi harapan akan cahaya. Seorang jin kecil menitikkan air mata berbisik pada dirinya sendiri. Apakah aku harus mengikuti kekuatan yang menakutkan ini, ataukah aku harus memilih kebenaran yang membuatku tampak lemah? Dialog batin itu menggambarkan dilema yang dialami banyak jin. Sama seperti manusia, mereka diberi pilihan. Sebagian memilih jalan lurus, sebagian lagi terseret ke jurang kesombongan. Imam Al-Alusi menegaskan bahwa ifrit sering menjadi simbol keangkuhan. Mereka merasa lebih mulia karena diciptakan dari api. Sebagaimana Azazil yang kemudian dikenal sebagai iblis pernah berkata, "Aku lebih baik darinya, Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Kesombongan inilah yang menjerumuskan banyak ifrit kafir. Mereka menganggap diri pemimpin, padahal mereka hanya terikat dalam rantai hawa nafsu mereka sendiri. Di ujung pertemuan itu, ifrit kafir mengangkat tangannya tinggi. Api menyembur dari telapak tangannya, menerangi langit gaib dengan cahaya merah menyala. "Dengarkan aku, wahai jin-jin kecil. Ikuti aku, maka kalian akan menguasai dunia manusia." Kita bisa masuk ke hati mereka, merayap ke dalam mimpi-mimpi mereka, menakut-nakuti mereka hingga mereka tunduk pada kita. Dunia ini milik kita, bukan milik manusia lemah itu. Jin-jin kecil berteriak, ada yang terpesona, ada yang menangis ketakutan. Sementara itu, ifrit muslim mengangkat tangannya ke langit, berdoa lirih, "Ya Allah, kuatkan kami untuk tidak terjerumus dalam kesombongan. Jadikan kami makhluk yang bersujud kepadamu, bukan kepada hawa nafsu kami sendiri."
Doa itu bagai cahaya putih yang muncul di tengah api merah. Sekelompok kecil jin beriman menunduk. Air mata mengalir di wajah mereka. Namun sebagian besar tetap terpikat oleh kekuatan dan ancaman Ifrit kafir. Maka sejak saat itu, perpecahan di antara bangsa Ifrit kian nyata. Antara yang beriman dan yang kafir. Antara yang bersujud kepada Allah dan yang bersujud kepada kesombongan mereka sendiri. Kerajaan itu berdenyut seperti jantung yang tak pernah lelah. Di atas istana yang ditopang tiang-tiang batu putih, angin membawa aroma padang dan gumam 1000 makhluk yang tunduk pada satu kepemimpinan. Nabi Sulaiman alaihissalam, hamba dan Nabi Allah. Di pelataran, manusia bersaf-saf, para qadi, ahli zikir, panglima perang, dan para pekerja bangunan berdiri di tempatnya masing-masing. Di lingkar luar, pasukan jin melayang seperti bayang api di atas bebatuan. Ada yang berwajah keras, ada yang bermata teduh. Sementara burung-burung berputar membentuk lingkar, seolah menulis kaligrafi di udara. Denting air mancur memecah sunyi. Namun di balik keindahan itu, hari ini akan diuji oleh satu kata: Singgasana. Utusan dari selatan baru saja pergi, menyisakan kabar tentang seorang ratu yang memimpin negeri kaya. Singgasananya bertatah permata seperti bintang yang diturunkan ke bumi. Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di kursi hukum. Tatapannya dalam, menimbang dan menakar. Ia memandang ke segala arah, lalu berseru, "Siapakah di antara kalian yang dapat membawa singgasananya kepadaku?" Pertanyaan itu menyambar segenap pasukan seperti kilat tanpa suara. Di dalam lingkar jin, api menegang, mata-mata merah berpendar. Dari kerumunan itu, satu sosok bangkit. Ia tinggi lebih tinggi dari gerbang perunggu istana. Sayapnya berurat api, setiap kepakan menabuh guntur yang tak terlihat. Kulitnya bukan kulit, melainkan bara yang disatukan angin. Suaranya ketika berbicara terdengar seperti gong yang diketuk dari perut bumi. Aku, katanya, menunduk sedikit. Namun di matanya ada bara angkuh yang sulit disembunyikan. Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Surah An-Naml ayat 39. Hening memanjang. Burung-burung meretakkan lingkar terbang, manusia menahan napas, jin-jin lain saling berbisik, sebagian kagum, sebagian gentar. Nabi Sulaiman menatap Ifrit itu dengan tenang. Pandangan Nabi bukan pandangan orang yang kagum oleh kekuatan. Itu pandangan seorang hamba yang mengenal asal-muasal segala daya. Dalam keheningan itu, Sulaiman seperti mendengar kembali pelajaran yang selalu ia bawa. Semua kekuasaan adalah titipan. Semua kecepatan, semua jarak yang dilipat hanyalah gerak daun dalam angin kehendak Allah. "Namamu?" tanya Nabi Sulaiman. Suaranya tidak meninggi. "Ifrit, dari golongan jin," jawabnya bangga. Baranya menari, menoleh ke kanan dan kiri, memastikan semua saksi melihatnya pada momen ini. "Perintahmu akan kulaksanakan, bukit akan kujadikan tangga, laut akan kujadikan jalan. Bila engkau bangkit, singgasana itu sudah di sini." Kata-kata itu menggetarkan ruang. Namun getaran yang lain lebih lembut dan lebih dalam bangkit dari sisi majelis. Seorang lelaki berdiri. Wajahnya biasa, jubahnya tidak berkilau. Tetapi dari kedua matanya terpancar kedalaman yang membuat waktu seperti tersangkut di sudut-sudut istana. Para ahli kitab mengenalnya sebagai bagian dari barisan orang-orang yang diberi ilmu dari kitab. Ilmu yang tidak menantang jarak dengan sayap, tetapi menundukkan jarak dengan izin. "Aku," katanya pelan, hampir seperti bisikan yang membuat semua suara lain terasa berlebihan. "Aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip." Surah An-Naml ayat 40. Sebagian jin tertawa mencemooh. Bagaimana mungkin? Sebagian manusia saling pandang, khawatir ada persaingan yang membakar barisan. Ifrit itu mengangkat dagu. Api di punggungnya meledak kecil seperti bintang yang lahir lalu padam. "Sebelum engkau berdiri," ia mengulang, menegaskan, "itu janji seorang kuat."
Ia menoleh ke lelaki berilmu itu dengan senyum tipis. Dan engkau, sebelum kedipan, lelaki berilmu itu tidak membalas senyum. Ia menunduk, lalu menatap Nabi Sulaiman. Dengan izin Allah, katanya, menekankan kata-kata itu seperti menempatkan kunci pada tempatnya. Bukan oleh tenagaku, bukan oleh kilat di kakiku. Dengan izinnya, Nabi Sulaiman mengangguk, dan pada anggukan itu istana seakan berubah menjadi masjid besar. Setiap batu menyebut nama Allah. Setiap tiang mengucap tasbih. Ketegangan merayap, tapi ini ketegangan yang suci seperti senyap sebelum doa, seperti napas yang ditahan jelang takbir. Ifrit maju setapak. Izinkan aku bergerak. Suaranya seperti dua batu besar digesek. Kau akan menyaksikan apa yang tak pernah disaksikan mata manusia. Bergeraklah, jawab Nabi Sulaiman, sekuat engkau. Ifrit itu mengatupkan sayap, lalu melebarkannya hingga langit-langit, istana berkilau merah. Para penjaga menunduk, riuh bergetar di udara. Namun sebelum ia benar-benar mengangkat tubuhnya, lelaki berilmu itu menutup mata. Bibirnya bergetar lirih, menyebut nama-nama Allah, nama-nama yang langka di lidah, tetapi tidak asing di telinga takdir. Tangannya terangkat, tidak memanggil angin, tidak menantang api. Ia memanggil izin. Kedipan, itu saja. Mata manusia belajar bahwa kedipan adalah sekejap tanpa makna. Tetapi hari itu, kedipan menjadi pertemuan antara dua ujung dunia. Saat kelopak mata Nabi Sulaiman turun dan naik, singgasana itu telah hadir di hadapannya. Besar, berat, berkilau permata, tak ada bekas lalat, tak ada lecet pada kaki-kakinya. Seakan jarak menyerah tanpa syarat. Dalam kitab, kalimatnya singkat. Tetapi di ruang istana, singkat itu memekik, memutus semua bisik. Maka ketika dia melihat singgasana itu terletak di hadapannya, surah An-Naml ayat 27-40 para manusia menahan seru. Burung-burung terbang lebih rendah, seperti hendak menyentuh tepi singgasana. Jin-jin yang tadi mengejek saling berebut bayangan untuk bersembunyi. Ifrit berdiri kaku, sayapnya masih melebar, tetapi bara di ujung-ujungnya meredup. Ia memalingkan wajah, seakan-akan api mencari wajah lain untuk disalahkan. Nabi Sulaiman memandang yang hadir. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan. Inilah termasuk karunia Tuhanku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari. Surah An-Naml ayat 40. Kalimat itu kelak dibaca jutaan lidah di mushaf-mushaf, dilafazkan dengan jernih. Suara Nabi menembus dada-dada yang tadi tergetar oleh kekuatan, kini tergetar oleh makna. Ia memalingkan wajah kepada Ifrit. Engkau kuat, Anki, katanya lembut. Dan engkau dapat dipercaya menurut ukuranmu. Tetapi kekuatan yang menyangka diri asal kekuatan, itulah awal kesombongan. Ifrit mendongak, menepis goyah yang merayap di punggung. Aku tidak mengingkari bahwa apa yang terjadi adalah dengan izin. Tapi, wahai Sulaiman, izinkan aku. Jika engkau ingin keutamaan, potong Nabi Sulaiman, mintalah padanya, bukan pada dirimu. Engkau katakan kekuatan, aku katakan amanah. Kekuatan memindahkan singgasana bisa menjadi hijab bila ia membuatmu merasa Tuhan bagi gerakmu sendiri. Di sisi barisan, sejumlah jin muslim menangis. Air mata mereka seolah menipiskan api di wajah. Maha suci Allah, bisik ke mereka, yang membolak-balikan hati, yang menundukkan jarak bukan dengan sayap, melainkan dengan kun fayakun. Di sisi lain, beberapa jin kafir menggertakkan gigi. Malu menjadi marah, marah menjadi alasan baru untuk menolak. Lelaki berilmu itu tetap berdiri dengan kepala tertunduk, seakan tidak berada di tempat peristiwa. Nabi Sulaiman menoleh kepadanya. Engkau, katanya, bukan karena engkau, melainkan karena dia. Jagalah ilmumu agar tetap menjadi sejuk, jangan sampai api meminangmu. Aku saksi, jawab lelaki itu. Suaranya gemetar karena takut, bukan bangga. Saksi bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengannya. Ifrit melangkah. Jika engkau mengizinkan, aku akan tetap berangkat. Separuh membela diri, separuh menagih kebanggaan.
Akan kubawa sekali lagi, agar mereka tahu aku pun mampu. Nabi Sulaiman menggeleng. Senyumnya sedih, seperti ufuk yang memadamkan merah senja. Ujian bukan untuk memamerkan, ujian untuk mengajarkan. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa kufur, maka Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Yang perlu kau bawa bukan singgahsana, bawalah hatimu kepada sujud. Seorang jin kecil yang tadi mengejek tergelincir maju, tersungkur. Wahai Nabi Allah, isaknya tertahan. Aku bimbang. Kami hidup di antara api dan panggilan api. Kami bangga pada sayap, pada jarak yang kami lipat, pada kekuatan yang membuat manusia takut. Tetapi ketika singgasana itu hadir dalam kedipan, aku merasakan diriku bukan kuat, melainkan kosong. Nabi Sulaiman turun dari kursinya, menghampirinya dan menepuk bahu sang jin kecil. Ada api yang membakar, katanya. Ada api yang menerangi. Ifrit menatap jauh ke permata singgasana, melihat bayangannya sendiri terbelah, satu menyala hebat, satu redup namun tenang. Di kejauhan, roda-roda kebesaran dunia berderit pelan, seolah mengingatkan bahwa segala mahkota adalah sementara. Ia menarik napas panjang, napas api, dan berbisik nyaris tak terdengar. Apakah ini berarti semua kebanggaan kami selama ini? Bukan begitu, potong Nabi Sulaiman. Bukan kebanggaan yang haram, melainkan kebanggaan yang memutus. Engkau boleh gembira atas amanah, tetapi jangan campur gembira itu dengan klaim yang bukan milikmu. Di luar, angin membawa suara tasbih burung-burung yang berputar di majelis Nabi Sulaiman. Ilmu dan zikir bukan dua ruang yang terpisah. Para manusia memandang ke singgasana Balqis, sebagian membayangkan beratnya, sebagian menghitung jaraknya. Tetapi Nabi memandangnya seperti cermin. Ia melihat Tuhannya memberi, melihat Tuhannya menguji. Bangunkan ruang, perintah Sulaiman pada para penjaga. Kita akan menyamarkan singgasana ini dan melihat apakah ratu itu mengenali amanahnya. Perintah itu mengalir seperti air di parit. Para tukang pun datang, menyusun kain-kain, menutup sebagian ukiran, mengubah letak permata. Tangan-tangan manusia bekerja. Jin-jin muslim membantu dari udara, menahan kain yang terlalu berat untuk diikat pada pilar. Ifrit diam menyaksikan. Bara di sayapnya tidak lagi memburu langit, melainkan jatuh lembut seperti bunga api yang letih. Salah satu dari jin pengikutnya berani-berani takut bertanya lirih, "Tuan, apakah kita kalah hari ini?" "Kalah?" Ia mengulang lidahnya seperti menolak kata itu. Ia memandang lelaki berilmu yang kembali duduk, memandang Nabi Sulaiman yang kembali menunduk dalam zikir. Bukan kalah. Ini adalah hari ketika kita diingatkan. Ada ketangkasan yang membuat riuh, ada izin yang membuat sunyi. Riuh-riuh itu memuja kita, sunyi-sunyi itu memulangkan kita. Sebagian jin kafir mendesis, "Jangan lembek. Kita masih dapat menakut-nakuti manusia, masih dapat menari di pinggir mimpinya." Tapi kata-kata itu terdengar ringkih di bawah kubah yang barusan menyaksikan kedipan mengubah peredaran. Seseorang dari barisan manusia, seorang penuntut ilmu yang hati-hatinya seperti tukang jahit, yang telaten mendekat ke barisan jin dan berbisik, setengah kepada mereka, setengah kepada dirinya sendiri. Tafsir Imam Al-Alusi benar adanya. Ifrit besar dan pemimpin. Namun lihatlah bagaimana kepemimpinan diuji bukan oleh duel kekuatan, melainkan oleh akhlak syukur. Langit siang bergerak. Bayangan pilar memanjang dan menipis. Utusan yang diutus Nabi Sulaiman untuk mengundang sang ratu telah bergerak, dan waktu menebalkan harap serta cemas pada semua yang menanti. Tetapi di majelis itu, ujian pertama telah selesai. Bukan ujian apakah singgasana bisa hadir, melainkan ujian bagaimana hati hadir saat singgasana itu datang. Nabi Sulaiman berdiri. Majelis selesai, katanya. Masing-masing kembali ke tempatnya. Manusia pada tugasnya, burung pada kepak zikirnya, jin pada amanahnya. Ingat, hari ini, kita tidak sedang menunjukkan siapa paling cepat, kita sedang belajar siapa paling sujud. Para penjaga membuka barisan, manusia keluar dengan tertib,
Burung-burung kembali menulis lingkar di udara, kali ini lebih rapat, seperti zikir yang menekan dada agar lembut. Jin-jin muslim menyelinap di sela pilar, menata kain penutup singgasana. Jin-jin kafir berpencar dengan wajah hendak lupa. Tetapi lupa sulit bila api di dada menyimpan bentuk kejadian yang tak mungkin dihapus. Ifrit menatap untuk terakhir kalinya ke arah singgasana. Mata merahnya menangkap kilau permata yang memantulkan sosoknya tidak setegak tadi. Ia menutup sayap perlahan. Seorang pengikut muda memberanikan diri memanggil, "Tuan." "Jangan panggil aku Tuan bila yang kau maksud Tuhan," jawabnya. Suaranya lebih rendah dari biasa, seakan api belajar mengejar. "Hari ini aku mengerti sedikit tentang jarak yang sebenarnya. Bukan antara Yaman dan Baitul Maqdis, melainkan antara aku dan syukur." Di sisi lain, lelaki berilmu itu duduk sendirian, menatap telapak tangannya yang kosong. Ia menghela napas, takut pada bisikan halus yang selalu menghampiri orang yang baru saja menyaksikan mustahil menjadi mudah. Ia memegang hatinya. "Ya Allah, jadikan ilmu ini tirai yang menyejukkan, bukan panggung yang meninggikan. Lindungi aku dari ucapan aku di hadapanmu." Nabi Sulaiman melewati dekatnya, menepuk pundaknya. "Orang yang berilmu dari kitab," ujar Nabi, "adalah orang yang paling tahu bagaimana tidak menulis namanya di atas halaman yang kau turunkan." Dan demikianlah istana kembali bernapas. Di atasnya, bayang-bayang awan bergerak pelan seperti kafilah putih. Di dalamnya, sebuah singgasana asing berdiam sebagai saksi bahwa kekuasaan yang paling agung tidak terpajang pada permata, melainkan pada hati yang bersyukur saat permata itu dihadirkan tanpa usaha. Kisah tentang Ifrit bukanlah dongeng kosong, melainkan cermin yang dipantulkan Al-Quran, tafsir para ulama, dan catatan para ahli. Dari singgasana api yang menjulang hingga doa lirih penuh air mata, kita melihat dua wajah yang berbeda. Kesombongan yang menjerumuskan dan kerendahan hati yang menyelamatkan. Ifrit kafir, dengan jumlahnya yang banyak, memilih jalan angkuh menertawakan manusia dan membanggakan api yang menyala di tubuh mereka. Namun, Ifrit muslim, meski jumlahnya sedikit, memegang rahasia kekuatan sejati, kekuatan sujud, kekuatan doa, kekuatan izin Allah. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah bahwa kekuatan bukanlah apa yang tampak di mata, melainkan apa yang menetap di hati. Sebesar apapun sayap, setinggi apapun singgasana, kekuasaan tanpa syukur hanyalah jalan menuju kehancuran. Tetapi sujud, meski dilakukan dalam sepi, mampu mengalahkan api kesombongan yang berkobar. Maka marilah kita mengambil hikmah dari makhluk gaib ini, bahwa manusia yang diciptakan dari tanah bisa lebih mulia daripada api jika ia bersyukur, bersujud, dan tunduk kepada Allah. Sebaliknya, manusia bisa lebih rendah daripada Ifrit jika ia memilih jalan kesombongan. Sesungguhnya Allah pemilik segala kekuatan dan tidak ada makhluk sekecil atau sebesar apapun yang mampu melampaui kehendaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.